Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3876. Setelah memasuki villa, Stella membawa Charlie langsung ke danau. Nilai jual terbesar dari Watercloud Villa adalah terletak di tengah gunung dan di tepi City Reservoir. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan air. Lingkungan dan pemandangannya sangat bagus, tinggal di sini jelas merupakan pengalaman surga. Namun, yang disayangkan hanya jauh dari kota, kok kalau peak season keluar masuk kota, lalu lintasnya lebih merepotkan. Charlie datang pagi ini, dianggap sebagai puncak terbalik, tetapi juga lebih baik, jika malam setelah bekerja, di sepanjang jalan lebih banyak kesulitan menunggu. Di Villa Awan Air, bangunan paling mahal berbatasan langsung dengan sisi reservoir villa, total hanya 5, 2 di antaranya dibeli oleh Qin Gang, dan menghabiskan banyak uang untuk membangun dan mengubahnya menjadi satu set. Melihat keduanya semakin dekat ke waduk, Charlie berkata sambil tersenyum, "Nona San membeli rumah tepi laut, kan?" "Benar." Stella mengangguk dan tersenyum, berkata, "Dikatakan bahwa rumah terbaik di sini adalah yang menghadap ke air, dan saya tidak tahu apakah ada tindakan pencegahan dalam Feng Shui. Bahkan, setelah Martina membeli rumah di sini, dia sama sekali tidak tahu lokasi persisnya, lapor Martina kepadanya, dan dia tidak terlalu peduli. Namun, setelah akhirnya membuat janji dengan Charlie kemarin, dia menyuruh Martina membawanya tadi malam untuk membiasakan diri dengan interior Watercloud Villa dan juga lokasinya." Charlie pada saat ini dengan lembut tersenyum, dalam Feng Shui, gunung adalah simbol kekuatan, sedangkan air adalah simbol kekayaan. Tergantung pada gunung dan air, di Feng Shui perhatikan air di depan. Gunung di belakang, dengan cara ini, itu berarti ada kekayaan di depan, di belakang gunung, tentu saja adalah pilihan terbaik. Selain itu, pola Watercloud Villa sangat bagus, mensyah tepi laut di depan air, tepat di depan tren rendah dan tinggi, dan duduk di utara menghadap ke selatan, penuh cahaya, jelas merupakan harta Feng Shui. Berbicara tentang ini, Charlie tidak bisa menahan tawa. "Jika saya tahu bahwa Nona San membeli rumah tepi laut di sini, maka saya tidak perlu datang ke sini sama sekali, Feng Shui tidak akan memiliki masalah." Stella berkata sambil tersenyum, "Bagaimana bisa?" "Tuan Wade, Anda seorang ahli Feng Shui, Anda pasti memiliki banyak wawasan unik tentang Feng Shui. Saya harap Anda dapat membantu saya melihat lebih dekat untuk melihat rumah saya dalam struktur dan dekorasi internal dan eksternal. Tidak ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Saya tidak mencari kesejahteraan, terutama karena saya berharap para lansia di rumah bisa sehat dan bebas dari bencana." Charlie mengangguk dan berkata, "Untuk ini kita memang harus masuk dan melihatnya secara khusus." Saat dia berbicara, Stella membawa Charlie ke pintu rumah besar yang sudah dikenalnya, rumah yang sama dengan keluarga Qin Gang. Sebelum Charlie sempat bertanya, dia mengeluarkan kartu magnetik dan menggesekkannya ke kontrol akses di luar gerbang, dan gerbang secara otomatis terbuka ke dalam dari kedua sisi. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dan bertanya padanya, "Nona San, apakah Anda membeli rumah besar ini?" "Ya." Stella mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade akrab dengan rumah besar ini?" Charlie terkejut di dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa Qin Gang benar-benar menjual rumah ini, dan dia tidak mendengar desas-desus tentang masalah ini. Namun, dia memikirkannya, Qin Gang adalah temannya, bukan stafnya, tidak mungkin menjual villa dan menyapa dirinya sendiri. Jadi, dia berkata kepada Stella tanpa menunjukkan suaranya, "Saya pernah mendengar tentang rumah besar ini sebelumnya, dikatakan sebagai 2 set villa keluarga tunggal yang dikonversi. Dan bisa dilihat di luar bahwa luas dan lantai villa ini jauh lebih besar dari villa lain." "Benar." Stella tertawa, mendengar dari pemilik aslinya, "Itu memang 2 set rumah besar yang dikonversi. Saya mendengar bahwa itu dibeli lebih awal sebelumnya, ketika tidak ada banyak kendali atas perubahan dan penambahan villa, tetapi sekarang tidak." Bab 3877. Charlie mengangguk dan tersenyum, berkata, "Sekarang manajemen konstruksi ilegal dan perubahan manajemen sangat ketat, dan perkembangan teknologi semakin cepat. Survei berarti juga khusus. Sekarang area villa sering melakukan pemetaan foto udara. Ada konstruksi dan pengubahan ilegal, foto udara bisa dibandingkan sekaligus. Begitu ditemukan, akan langsung diminta untuk memperbaiki, tetapi perubahan yang sangat awal ini namun telah lama berubah.
sudah lama menjadi fakta yang mapan, sehingga tidak lagi memerlukan perbaikan. Berbicara tentang ini, Charlie mengeluh, Nona San, villa ini telah dianggap sebagai yatim piatu, sekarang sangat sedikit, dan akan sulit untuk memilikinya di masa depan. Stella mengangguk dan berkata, rumah secara keseluruhan tidak buruk, tetapi dua hal yang paling membuatku pusing adalah terlalu jauh dan terlalu tua. Dikatakan bahwa villa ini berusia lebih dari 20 tahun. Meskipun pemilik aslinya telah merenovasinya beberapa tahun yang lalu, tetapi masih beberapa usia, jika ingin diubah sepenuhnya, jumlah pekerjaannya masih sangat besar. Mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan. Wait, saya mendengar Wakil Presiden Wilson mengatakan bahwa istri Anda yang melakukan renovasi? Saya ingin tahu apakah dia tertarik untuk mengambil alih renovasi villa saya ini? Stella menyebut istrinya Claire. Charlie tidak merasa ada yang salah. Lagi pula, Yakub telah memberitahu orang-orang tentang situasi tadi malam. Namun, melihat Stella memiliki rumah besar untuk direnovasi, Charlie segera berkata kepadanya, istri saya baru-baru ini memiliki lebih banyak proyek, saya kira itu sudah dalam kapasitas penuh. Dan jika Anda mendekorasi ulang semua di sini, beban kerjanya terlalu besar. Saya kira dia tidak bisa menerimanya bahkan jika dia mau, ketika saatnya tiba, Nona Zan dapat melihat perusahaan renovasi lainnya. Stella dengan lembut mengangguk, tersenyum, jika saya memiliki kesempatan, saya akan pergi ke perusahaan Anda untuk melihatnya, jika dia bisa mengambilnya maka itu yang terbaik, tidak bisa mengambilnya tidak masalah. Said, Stella takut dengan hati Charlie, menambahkan, Wakil Presiden Wilson kemarin telah menyapa saya. Dalam hal ini jika saya langsung menemukan orang lain, saya khawatir dia akan keberatan. Dalam satu kalimat, Stella meletakkan alasan di tubuh Jacob, dan itu sangat wajar dan masuk akal. Bagaimanapun, Jacob yang mengambil inisiatif untuk merekomendasikan perusahaan dekorasi Claire kepada Stella kemarin. Jadi wajar bagi Stella untuk bertemu dengan Claire atas nama Jacob dan memprioritaskan proyek ini kepada Claire untuk kerjasama. Mendengar ini, hati Charlie sedikit banyak khawatir. Dia khawatir tentang energi istrinya. Dia tahu bahwa Claire tidak bisa diam, jadi dia menyarankan agar dia memulai bisnis. Tetapi dia tidak berharap bahwa setelah memulai bisnis, dia menjadi gila kerja, bekerja hampir sepanjang tahun. Itu karena dia melihat bahwa dia terlalu sibuk bekerja sehingga dia tidak ingin dia terus mengambil proyek baru. Tapi seperti yang Stella katakan, dia juga harus memberi wajah Jacob. Jadi dia masih harus pergi dan berbicara dengan Claire. Charlie juga tahu dalam hatinya bahwa jika Claire benar-benar ingin mengambil proyek ini, dia tidak bisa menentangnya. Jadi, dia berkata tanpa daya, Nona San, mari kita lihat villanya dulu. Stella mengangguk dan dengan senang hati berkata, baik Pak Wade, silakan masuk. Begitu berada di dalam villa, Charlie menemukan bahwa sebagian besar perabotan keluarga Qin masih ada di sini, hanya saja barang-barang yang lebih pribadi semuanya benar-benar hilang. Sambil menuntun Charlie masuk, Stella memperkenalkan Charlie, perabotan dan peralatan ini pada dasarnya ditinggalkan oleh pemilik aslinya. Tapi saya berencana untuk mengirimnya langsung ke perusahaan daur ulang untuk mengosongkan semuanya, dan kemudian dekorasi aslinya akan dirobohkan dan direnovasi. Bab 3878. Padahal, Stella tidak peduli dengan villa ini. Alasan mengapa dia membeli villa ini adalah karena dia menduga Charlie mungkin ahli Feng Shui, jadi dia membeli villa terlebih dahulu, meninggalkan tempat yang nyaman untuk mendekatinya. Jadi dia awalnya tidak berniat untuk mendekorasi dan bahkan tidak berniat untuk tinggal. Namun, setelah mengetahui bahwa istri Charlie, Claire, membuka perusahaan dekorasi, dia pindah untuk mendekorasi, tetapi tidak untuk hidup, mengambil kesempatan untuk berkenalan dengan Claire. Setelah mendengarkan, Charlie berkata dengan serius, karena Nona Zan bermaksud untuk mendekorasi ulang sepenuhnya, sebenarnya sekarang Feng Shui internal tidak begitu penting. Feng Shui rumah secara keseluruhan tidak masalah, seperti untuk masalah Feng Shui internal di masa depan, Anda perlu mengatur sisi Anda setelah rencana desain, dan kemudian sesuai dengan pengaturan khusus pada rencana desain, Anda perlu membuat penyesuaian khusus. Berbicara tentang ini, Charlie menambahkan, namun, karena Nona Zan berharap para lansia yang tinggal di sini dapat sehat, terhindar dari penyakit dan bencana, maka saya dapat memberi Anda beberapa arahan dan saran. Stella sibuk berkata, Tuan Wade, tolong bicara. Charlie berkata dengan serius,
kamar terbaik untuk orang tua dipilih dalam satu set rumah besar dengan posisi Nian, dan sejauh mungkin, diatur di lantai pertama. Agar Qi lebih membumi, kamar sejauh mungkin untuk memilih timur, dan harus ada jendela, seperti yang disebut Qi ungu timur, bermanfaat untuk Qi kesehatan. Selain itu, ruangan tidak boleh terlalu besar, karena dalam Feng Shui, kamar yang lebih kecil mengumpulkan Qi. Jika ruangan terlalu besar, akan kehilangan energi penghuninya, dan dekorasi ruangan harus lebih sedikit batu alam. Stella bertanya, Tuan. Wait, aku mungkin bisa mengerti yang lainnya, tapi kenapa kamu ingin menggunakan lebih sedikit batu? Charlie menjelaskan, dari Feng Shui, kata material batu dan kekayaan harmonis, Feng Shui secara alami baik, tetapi batu itu yin dingin, tidak cocok untuk kamar tidur, itu akan mempengaruhi tubuh. Mengatakan bahwa dia menambahkan, nenek moyang lama memiliki dukungan ilmiah yang terbatas, mereka dapat melalui Feng Shui, menyimpulkan bahwa batu memiliki dampak pada tubuh, tetapi tidak dapat membuat penjelasan ilmiah. Tapi saya melihat laporan beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa semua batu alam adalah radioaktif, dan radioaktivitas batu tersebut akan menghasilkan zat radioaktif yang disebut gas radon. Yang tidak berwarna dan tidak berasa, dikonfirmasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia, memiliki efek karsinogenik yang kuat pada tubuh manusia, dan merupakan salah satu penyebab utama kanker paru-paru. Kedua setelah rokok, lebih banyak batu di kamar, siang dan malam dengan orang-orang di sini, itu seperti pelepasan racun kronis selama bertahun-tahun. Dampaknya pada tubuh manusia tidak henti-hentinya, tetapi kebanyakan orang tidak tahu apa-apa tentang itu, bahkan jika mereka benar-benar menderita kanker paru-paru, tetapi juga tidak berpikir bahwa kanker paru-paru kemungkinan disebabkan oleh batu alam di rumah. Berbicara di sini, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, jadi dari sini kita dapat melihat bahwa nenek moyang kita yang lama memang sangat bijaksana, meskipun mereka tidak memiliki teori ilmiah dan teknologi canggih. Tetapi mereka mampu memahami serangkaian cara untuk memahami alam semesta melalui kemampuan luar biasa mereka mampu menyimpulkan dampak batu alam pada tubuh ratusan ribu tahun yang lalu. Setelah ratusan tahun kemudian, para ilmuwan mendeteksi pelakunya, dan juga mengkonfirmasi bahwa nenek moyang kita memiliki penilaian yang sangat maju dalam masalah ini. Stella pun tak henti-hentinya berseru, saya biasanya fokus pada ekonomi dan manajemen, saya tidak tahu banyak tentang sains dan teknologi, dan ini pertama kali saya mendengar tentang gas radon. Tapi dari apa yang Pak Wade katakan, nenek moyang memang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, yang selanjutnya membuktikan bahwa ramalan Feng Shui bukanlah omong kosong. Charlie berkata sambil tersenyum, Nona San masih sangat muda, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia seharusnya tidak peduli dengan Feng Shui. Stella menggelengkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, saya sebenarnya selalu sangat menghormati ramalan Feng Shui seperti halnya I Ching Bagua, meskipun saya tidak tahu banyak tentang itu. Tapi saya sangat percaya, ini mungkin juga terkait dengan masa kecil saya yang dipengaruhi oleh kakek saya. Charlie mengangguk dan tertawa, tahun-tahun ini, orang-orang muda yang percaya pada Feng Shui di Cina semakin berkurang. Berbicara tentang ini, Charlie menambahkan, Nona San, saat ini, dapat melihat pada dasarnya begitu banyak, set rumah Feng Shui eksternal yang sangat baik, sedikit perhatian internal, pasti akan dapat menghaluskannya. Stella sedikit mengangguk dan bertanya, Tuan. Wait, bagaimana Anda mengenakan biaya untuk membaca Feng Shui? Apakah saya memberi Anda cek atau transfer langsung sesuai? Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak terlalu merepotkan, Nona San tidak perlu terlalu sopan. Selain itu, Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi ayah mertuaku juga mendapat banyak bantuan darimu, jadi anggap saja kesopanan. Bab 3879. Stella tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Charlie tidak peduli dengan komisi jutaan untuk membaca Feng Shui. Lagi pula, satu pil saja bisa bernilai puluhan miliar RMB, atau bahkan puluhan miliar dolar, belum lagi kemungkinan dia adalah pemilik di balik JX Pharmaceuticals. Jika itu masalahnya, laba bersih tahunan JX Pharmaceutical mungkin mencapai miliaran dolar. Untuk orang seperti itu, bagaimana dia bisa peduli dengan beberapa juta? Jadi, Stella pun cepat menebak kenapa dia ingin mencitrakan seorang ahli Feng Shui di depan keluarganya, karena bukan karena uang, maka pasti ada alasan lain.
Kemungkinan besar, itu untuk membeli waktu dan ruang untuk lapisan identitasnya yang lain. Jadi, dia kemudian berkata kepadanya, Tuan Wade, saya tidak tahu bagaimana cara membalas budi sebesar itu kepada Anda, tetapi masa depan masih panjang, saya harap kita dapat memiliki lebih banyak kesopanan di masa depan. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, tolong jangan sopan kepada saya, Tuan Wade. Charlie sedikit mengangguk dan tersenyum, Nona San, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, ayo kembali. Stella sibuk berkata, baik Pak Wade. Selanjutnya, Charlie berjalan keluar dari Watercloud Villa bersama Stella. Ketika mereka sampai di pintu masuk villa, Stella bertanya, Mr. Wade, apakah Anda punya waktu di siang hari? Mengapa saya tidak mentraktir Anda makan biasa? Charlie tersenyum dan dengan sopan menolak, tidak perlu, Nona San, ada sesuatu yang harus saya lakukan nanti, mari kita makan bersama lain hari. Mendengar ini, Stella tidak terus melawan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, aku pasti akan tinggal di Aurous Hill untuk sementara waktu. Jika saya memiliki kesempatan lain kali, saya akan mengundang Anda dan istri Anda untuk makan malam bersama. Charlie tersenyum sopan, mengangguk, dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Stella mengangguk dan berkata, hati-hati, Tuan Wade. Setelah melihat Charlie masuk ke BMW dan pergi, Stella kemudian masuk ke Cadillac-nya. Begitu dia masuk, dia bertanya kepada sopir dan pengawalnya, Tuan Luo, apakah kamu melihat seberapa kuat Charlie barusan? Orang yang Stella panggil Tuan Luo adalah pengawal pribadi Stella, Tony Luo. Tony berusia 45 tahun ini, tetapi karena kekuatannya yang sangat kuat dan kualitas fisiknya yang jauh melampaui orang normal, ia tampak seperti pria parubaya sekitar 30 tahun. Tony telah bersama Stella selama lebih dari 3 tahun, meskipun dia sangat kuat, tetapi bagi Stella, selain rasa hormat, ada kekaguman. Di mata Tony, Stella adalah yang paling menonjol di generasi keluarga Fei ini, dan mengikuti sisinya adalah pilihan yang sangat baik baginya. Pada saat ini, sambil menyalakan mobil, Tony berkata dengan hormat, kembali ke Nona, saya tidak tahu kekuatan pria itu, dia bukan ahli bela diri atau kekuatannya di atas saya. Stella terkejut dan berkata, kemungkinan untuk berada di atasmu sangat kecil, kan? Bagaimanapun, dia baru berusia 20-an, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menjadi seniman bela diri bintang 6 pada usia 20 atau lebih. Tony berkata dengan serius, setelah tingkat kultivasi tinggi hingga tingkat tertentu, usia tidak dapat dilihat dari luar. Tuanku berusia 78 tahun ini, tetapi dia sepertinya baru berusia 40 tahun. Stella menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah membaca semua informasi Charlie, dia benar-benar baru berusia 20-an. Setelah sedikit berpikir, Tony berkata, maka kemungkinan besar dia bukan seorang seniman bela diri, jika tidak, begitu dia memasuki pintu seorang seniman bela diri. Saya akan dapat melihat melalui tingkat kultivasinya. Stella mengangguk dengan lembut dan berkata, meskipun orang ini tidak terlalu tua, tetapi dia memberi saya perasaan yang sangat misterius, sangat sulit untuk dilihat. Martina, yang duduk di sisi penumpang, berkata, Nona, saya baru saja menemukan hal yang sangat menarik. Stella bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Bab 3880. Martina mengatakan, Charlie mengendarai mobil itu, panjang mobil, jarak sumbu roda, lebar ban, konfigurasi lampu depan, adalah BMW teratas. Saya hanya membandingkan, mobil ini adalah model top BMW 760 tahun lalu, tetapi stiker di belakang mobil itu adalah BMW 520. Stella sedikit membeku, lalu tertawa, sepertinya dia benar-benar bukan orang biasa, mengendarai BMW untuk menutupi. Dia ingat sesuatu dan berkata kepada Martina, Martina, gunakan ponselmu untuk terhubung ke perekam mobil dan cari tahu apakah kamu baru saja merekam penampilan Charlie. Martina tersenyum dan menyerahkan telepon ke Stella, berkata, Nona, barusan ketika Anda dan Charlie masuk, saya sudah mengarahkan gambar dari perekam mobil, dan saya telah memilih beberapa gambar yang lebih jelas, lihatlah. Stella berkata dengan penuh penghargaan, kamu bisa melakukannya, Martina, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Martina tersenyum, Nona, mengikuti Anda, kecepatan kemajuannya sangat cepat. Stella tersenyum tipis dan mengambil telepon untuk memeriksanya dengan cermat.
Karena Charlie yang datang lebih dulu dan menunggu di luar mobil, Cadillac menangkap data gambar yang sangat jelas saat mendekatinya, dan foto yang dicegat oleh Martina juga sangat jelas. Stella berkata dengan puas, "Saya harus menemui Smith dari FDA dan menunjukkan kepadanya foto-foto ini untuk melihat apakah direktur itu adalah orang ini ketika dia sedang bernegosiasi dengan JX Pharmaceutical pada waktu itu." Mengatakan itu, dia berkata kepada Martina, "Martina, hubungi Smith untukku, minta dia keluar untuk bertemu, dan katakan aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padanya secara langsung." "Baik." Sementara itu, Charlie mengemudi kembali di jalan, dan terus merasakan apa yang tidak beres. Dalam benaknya, pengemudi Stella itu tiba-tiba muncul di benaknya dan dia sadar. Apa yang tidak benar adalah bahwa wanita muda ini mampu membawa seorang seniman bela diri bintang 6 di sisinya. Ini hampir merupakan pengawal terkuat yang pernah dilihatnya sejauh ini. Untuk dapat memiliki seniman bela diri bintang 6 untuk tinggal sebagai pengawal, dari perspektif ini saja, kekuatan keluarga di belakang Zanfeyer ini mungkin jauh di atas keluarga Wade. Jika keluarga Wade dapat memiliki tekanan seniman bela diri bintang 6, ketika Harmon front bencana, tidak akan berani membawa peti mati langsung ke kediaman keluarga Wade. Dan ada poin kunci yang sangat penting, yaitu, Zanfeyer masih sangat muda, bukan kepala keluarga. Jika bahkan dia mampu membeli seniman bela diri bintang 6 sebagai pengawal, maka keluarga menguasai ahli, itu bukan hanya seniman bela diri bintang 6 yang begitu sederhana. Bahkan dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu seniman bela diri bintang 6, atau bahkan seniman bela diri tingkat tinggi. Menurut harga pasar seniman bela diri bintang 6 dari Chataclysmic Front, setidaknya $200 juta setahun untuk memulai. Selain itu, seniman bela diri bintang 6 dari Front digunakan untuk memimpin tentara dalam perang sebagai jenderal besar, sehingga tidak mungkin untuk menerima pekerjaan sendirian, sehingga bahkan lebih tidak mungkin untuk melayani sebagai pengawal bagi orang-orang. Jika sebuah keluarga memelihara 3 atau 5 seniman bela diri bintang 6, biaya tahun itu mungkin lebih dari $1 miliar. Jumlah ini adalah angka astronomi yang benar-benar mengejutkan. Berapa banyak keluarga besar di negara ini yang bernilai ratusan miliar dolar, laba bersih di akhir tahun bukan $1 miliar. Ambil grup lagu, meskipun memiliki nilai pasar 100 miliar, tetapi laba bersih 1 tahun hingga akhir, hanya 3 hingga 5 miliar yuan, dan ini masih terjadi ketika pasarnya bagus. Jika Warnia diizinkan untuk menyewa seorang seniman bela diri bintang 6, biaya satu orang ini dapat mengejar setengah dari laba bersih seluruh grup lagu. Memikirkan hal ini, dia segera memanggil Joseph. Begitu telepon terhubung, Charlie langsung menginstruksikan, "Joseph, periksa apakah ada keluarga Cina dengan nama keluarga Han di Prancis, dan omong-omong, periksa seberapa kuat keluarga ini."